Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Rista Pradia Zatila dengan NPM 208110179 dari kelas Seminar Psikologi Islami yang diampu oleh Bapak Syahri Ramadan. Nah, Bapak memberikan tugas kepada kami untuk membuat video berisikan isi proposal. Nah, langsung saja. Proposal rancangan saya yaitu perbedaan kecerdasan emosional pada mahasiswa penghafal Quran dengan mahasiswa yang tidak menghafal Al-Quran. Nah, beberapa hal yang akan saya bahas dalam video ini yaitu latar belakang, perumusan masalah, teori, jenis penelitian, dan metode psikologi Islam yang akan saya gunakan. Nah, langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu latar belakang permasalahan proposal. Nah, seperti yang kita tahu pada zaman sekarang, kecerdasan intelektual seseorang itu banyak dianggap berperan sangat penting dalam menjalani kehidupan dan menggapai kesuksesan. Padahal, kecerdasan emosional itu tidak kalah pentingnya. Nah, Islam yang mengajarkan ilmu agama sejak dini itu berpegang teguh pada Al-Quran. Bahkan beberapa orang ada juga yang mengamalkan, bahkan menghafalkannya. Nah, maka dari itu, apakah ada perbedaan yang signifikan antara seseorang yang menghafal Al-Quran ini dengan yang tidak? Itulah latar belakang dari masalah saya. Nah, berikutnya kita masuk pada rumusan masalah, hipotesis serta tujuan penelitian ini. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada perbedaan kecerdasan emosional antara mahasiswa yang menghafal Al-Quran dengan mahasiswa yang tidak menghafal Al-Quran. Dan hipotesis yang saya gunakan yaitu apakah adanya perbedaan kecerdasan emosional mahasiswa penghafal Al-Quran dengan mahasiswa yang tidak menghafal Al-Quran. Nah, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kecerdasan emosional antara mahasiswa yang menghafal Al-Quran dengan mahasiswa yang tidak menghafal Al-Quran. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk pada teori dalam proposal ini yang meliputi definisi, aspek atau dimensi, serta indikatornya. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan intelijensi, menjaga keselarasan emosi dan mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, empati, dan keterampilan sosial. Itu adalah definisi kecerdasan emosional menurut Goleman. Nah, selanjutnya masuk pada aspek dimensi serta indikator dari kecerdasan emosional, yaitu meliputi 5. Ya, pertama, aspek kesadaran diri. Dengan indikatornya, yang pertama mengenali emosi diri sendiri serta efeknya, mengetahui kekuatan dan batas-batas diri sendiri, dan percaya dengan kemampuan diri dan keyakinan tentang harga diri. Aspek yang kedua yaitu mengelola emosi. Dengan indikator yaitu yang pertama kemampuan untuk mengelola emosi-emosi dan desakan-desakan hati yang merusak. Yang kedua, luwes terhadap perubahan atau mudah beradaptasi dan bertanggung jawab atas kinerja pribadi. Yang ketiga, mudah menerima dan terbuka terhadap gagasan, pendekatan, dan informasi-informasi baru. Aspek ketiga yaitu motivasi diri dengan indikator yang pertama, dorongan untuk berprestasi atau tidak cepat puas. Yang kedua, kekuatan untuk berpikir positif dan optimis. Aspek yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain atau kita menyebutnya empati. Indikatornya yaitu yang pertama mampu menerima sudut pandang dari orang lain dan yang kedua peka terhadap perasaan orang lain. Aspek yang kelima dan terakhir yaitu keterampilan sosial. Nah, indikatornya yaitu yang pertama dapat memberikan pesan dengan jelas dan meyakinkan orang lain. Yang kedua, dapat membangkitkan inspirasi kelompok dan orang lain. Nah, itu dia aspek, dimensi, dan indikator dari kecerdasan emosional. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk pada poin keempat yaitu jenis penelitian yang meliputi variabel, subjek, lokasi,
teknik pengumpulan dan analisis datanya. Nah, untuk penelitian saya ini masuk dalam penelitian kualitatif dengan variabel kecerdasan emosional. Untuk subjeknya, saya mengambil subjek 3 mahasiswa penghafal Quran di Masjid Al-Munawarah dan 3 mahasiswa UIR. Dan lokasi pengumpulan data akan dilaksanakan di Universitas Islam Riau. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan yaitu wawancara dan observasi serta menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis datanya. Nah, berikutnya kita masuk pada poin kelima dan yang terakhir dalam video ini, yaitu metode penelitian psikologi Islam yang saya gunakan. Nah, untuk metodenya, saya menggunakan metode ilmiah fenomenologi yang menurut saya paling cocok dengan penelitian yang akan saya lakukan. Baiklah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan di video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.